Di dalam ajaran Islam yang paling buruk ialah wanita. Kenapa wanita banyak yang munafik? Secara data-data dan fakta, di zaman jahiliyah ketika wanita lahir, mereka langsung dikubur hidup-hidup. Sebagian para tokoh Indonesia, mereka mengatakan bahwa wanita itu penghambat revolusi. Apakah sehina itu untuk kaum wanita? Pada judul thumbnail saya, yaitu tipu daya wanita, yang dijelaskan pada surah Yusuf ayat 28. Inna kaida kunna azim. Di tafsiran Al-Wajiz mengatakan bahwa sesungguhnya tipu daya kalian sangat besar, wahai wanita. Al-kaidu, sangat licik, tipu muslihat kalian. Bahkan ini fakta, karena wanita itu pintar berbohong, pintar berakting, memainkan drama mereka sangat bagus, ya. Mereka pintar memainkan drama. Playing victim itu wanita. Di yaumil kiamah atau di hari akhir, di hari kiamat, yang paling banyak pengikut Dajjal itu wanita dan juga Yahudi. Ini ada di dalam hadis riwayat Ahmad. Bahkan ada hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa paling banyak masuk neraka yaitu kaum wanita. Dan juga ketika di hari kiamat, wanita juga akan diikat agar tidak keluar rumah, supaya mereka tidak ikut dengan Dajjal, karena mereka gampang terpengaruh oleh rayuan Dajjal. Apalagi zaman sekarang banyak tren-tren TikTok yang membuat wanita hilang rasa malunya, ya. Mereka berjoget-joget sampai memakai pakaian ketat, bahkan ada juga yang berpakaian agamis, memakai hijab panjang, memakai cadar dan lain sebagainya. Mereka berjoget di depan kamera seakan-akan ini adalah normal, dan orang-orang lain menormalisasikan hal seperti ini, ya. Tapi ketimbang ilmu pengetahuan secara umum ataupun secara agama, mereka nol. Memang sebagian dari mereka ada yang mengetahui, namun kebanyakannya nol. Ini fakta, ya. Cobalah kalian berpikir ke depannya atau di hari akhir akan terjadi apa. Kalian mau mempertahankan hal-hal seperti itu, hal bodoh, hal tolol, hal konyol, ya. Kalian itu wanita yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Kalian sangat buruk. Namun di sini saya tidak merendahkan wanita, tidak meremehkan wanita. Tapi ini kan sesuai data-data dan fakta. Al-Quran dan hadis mengatakan, ya. Jadi solusinya adalah kalian para wanita merubah diri agar menjadi lebih baik, ya. Merubah sifat kalian, akhlak kalian, adab kalian, ya. Karena kalian itu tidak paham apa itu adab, apa itu akhlak, ya. Sopan santun, cara menghargai orang bagaimana. Kalian itu playing victim, ya. Saya di sini menasihati kalian, ya. Kalau saya salah, silakan nasihati saya. Tapi kalau kalian salah, mungkin saya nasihati ataupun orang lain yang akan menasihati kalian, ya. Kita sebagai manusia memang tidak luput dari yang namanya dosa ataupun salah. Tapi kalau kita melihat kesalahan di depan mata lalu tidak memperbaikinya, percuma jadi manusia, ya. Percuma. Anda itu tolol. Oke, jadi untuk para lelaki juga, kalian harus membimbing saudara perempuan kalian, ya, kakak kalian, adik kalian, istri-istri kalian, ya, teman-teman perempuan kalian, ya. Kalian membimbing mereka sampai mereka sadar, mereka berubah sifat mereka,
kelakuan mereka, ya. Dan di sini saya tegaskan bahwa adab dan akhlak itu berbeda. Orang Jepang mereka disiplin, nah itu disebut adab. Mereka teratur ketika bersusun antri di toko atau lain sebagainya. Orang Cina, orang Korea, mereka disiplin, ya, itu disebut adab. Tata krama, kesopanan, yaitu kita melewati orang tua, permisi pak, permisi ibu, nah, itu sopan santun. Tata krama kita terhadap orang yang lebih tua, kita menghargai, ya. Kalau akhlak itu apa? Akhlak itu tentang perlakuan kita kepada orang lain, ya. Bagian dari sholat juga termasuk akhlak kita. Ketika kita memahami sholat, kita memahami pasca sholat, maka kita perlahan akhlak kita terbentuk. Kalau orang yang rajin sholat tapi akhlaknya masih buruk, dia tidak paham makna sholat, ya. Saya rekomendasikan kalian baca kitab Sifati Sholati Nabi, ya. Di situ sudah tertera semua, mulai dari takbir sampai kalian salam, sudah tertera semua lengkap, ya. Kalian mau pakai Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, terserah kalian, ya. Dan di situ kita memahami takbir itu apa, ruku itu apa, sujud itu apa, hingga salam itu apa. Jangan kalian asal sholat tidak memahami apa itu sholat, ya. Nabi Muhammad bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Pertanyaannya, kita kan belum pernah lihat Nabi sholat. Jadi saya anjurkan kalian membaca kitab Sifati Sholati Nabi, karena di situ lengkap, ya, dari penulis-penulis yang memang terpercaya dan sudah teruji. Tanpa kalian sadari, ketika kalian memahami makna sholat, kalian beradab, berakhlak, ya. Memang kebiasaan-kebiasaan berbicara yang tidak beretika itu dari lingkungan kalian, dari teman-teman kalian. Jadi kurangi teman-teman yang suka berbicara, ya, membicarakan orang lain, menggibai orang lain, suka iri dan lain sebagainya. Karena sifat-sifat tersebut Allah tidak menyukainya, ya. Allah tidak menyukai sifat-sifat tersebut. Jadi kalian para wanita dan pria harus memperbaiki. Dan ini pesan untuk saya juga. Kalau mungkin perkataan saya membuat kalian tidak senang dan lain sebagainya, saya mohon maaf, ya. Kita sama-sama memperbaiki diri. Bukan saya saja di sini yang baik, tapi kita semua memperbaiki diri. Kalau kalian mau membeli kitab yang tadi Sifati Sholati Nabi, kalian bisa cek di produk pojok bawah, ya. Kalian bisa klik di situ, kalian lihat kitab Sifati Sholati Nabi atau beberapa kitab yang bisa kalian pelajari. Kalian bisa membelinya di situ. Untuk kalian para wanita yang nonton video ini, semoga kalian bisa berubah, sadar, niatkan hanya karena Allah. Dan untuk para pria yang menonton video ini, kalian bagikan kepada teman-teman perempuan kalian, saudara perempuan kalian, istri kalian, agar mereka bisa memahami dan berubah, ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Salam dari saya, Izal Samsudin. Salam kritis.